Selamat pagi anak-anak. Kita bersyukur pagi ini kita masih bertemu ya. Bersyukur untuk kesehatan kekuatan yang Tuhan berikan. Mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya anak-anak sekalian sudah hadir dan kita akan belajar. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum memulai pelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak sekalian, penting sekali kita membiasakan diri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya kita makin cinta tanah air dan bangsa kita, Indonesia. Kita akan belajar. Sebelumnya Pak Guru perlu jelaskan kepada anak-anakku sekalian, materi pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ini akan kita ulangi dari beberapa materi yang sudah pernah kita pelajari dulu. Mengapa kita perlu mengulang? Supaya pikiran kita disegarkan kembali. Karena ini nanti ada hubungannya dengan soal ujian yang Pak Guru sudah buat, yang nantinya akan dikerjakan oleh anak-anakku sekalian pada ujian akhir kelas 6 nanti sebentar lagi ya. Contohnya ini Pak Guru coba perlihatkan ya, soal yang sudah Pak Guru buat ya. Nah ini contohnya ya. Soal ini erat kaitannya dengan pelajaran kita yang lalu ya anak-anak. Soal nomor 1, kemudian soal nomor 2. Nah apalagi yang ini ya. Ini yang hari ini akan kita pelajari ya, akan kita ulang kembali, yaitu tentang kebugaran jasmani. Ya. Jadi bisa dipahami anak-anak sekalian kenapa kita perlu mengulang kembali. Nah, baik, Pak Guru akan sharekan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang kebugaran jasmani. Anak-anak, betapa pentingnya kita tetap sehat. Itu artinya bugar, sederhananya begitu. Apalagi pada masa pandemi corona ini, kita harus dimungkinkan tetap sehat agar kita dapat melakukan aktivitas kita dengan baik. Kebugaran jasmani di sini dapat diartikan sebagai kesanggupan dan kemampuan tubuh kita untuk melakukan penyesuaian terhadap beban fisik yang diberikan kepadanya tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Dengan kata lain, kalau kita atau anak-anak sekalian itu diberikan beban, tugas, ada aktivitas begitu membantu orang tua. Nah, itu kita lakukan dengan kuat tanpa mengalami suatu kelelahan yang cukup berarti, ya. Nah, itu berarti anak-anakku cukup bugar ya, sehat dengan kata lain ya. Nah, kita perlu melatih tubuh kita ya. Perlu melatih tubuh kita agar tetap bugar atau agar tetap sehat anak-anak. Nah, kita perlu mengingat pelajaran yang lalu tentang kebugaran jasmani. Anak-anak, setiap orang membutuhkan kebugaran jasmani yang baik ya, agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan efektif dan efisien tanpa kelelahan.
Seperti yang Pak Guru tadi sampaikan, kita bisa melakukan tugas pekerjaan, misalnya membantu orang tua tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Nah, kebugaran jasmani seseorang ya, itu sangat menentukan kemampuan fisiknya dalam melakukan tugas-tugas sehari-hari. Nah, itu tadi ya Pak Guru sudah sampaikan. Nah, makin tinggi ya derajat kebugaran seseorang, maka dia makin mampu ya secara fisik untuk melakukan aktivitas atau tugas pekerjaan yang dilakukan. Mengingat anak-anak ya, kita sekarang ini sangat perlu ya bugar, sangat perlu sehat ya, kuat dan bersemangat. Nah, kita nggak boleh dikalahkan dengan kegiatan seperti bermain HP, main game ya. Itu terus kita lakukan sehari-hari tanpa melakukan latihan-latihan yang akan nanti membuat kita sehat atau bugar, begitu ya. Nah, berikut adalah aktivitas kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu latihan kekuatan. Nah, latihan kekuatan terdiri dari push up ya, kemudian sit up ya. Berikutnya adalah menggantung ya. Menggantung itu tangan di atas, lalu ada palang kayu, lalu kita menggantung ya, seperti terlihat pada gambar ini. Nah, ini tadi sit up ya. Sit up. Kemudian ada yang namanya back up ya. Back up itu posisi kita telungkup, kemudian kita mencoba mengangkat tubuh kita ya. Mulai dari kepala ya. Kita coba angkat tangannya ditaruh di kepala bagian belakang. Nah, ada yang dikatakan latihan lompat paha ya. Lompat ya, kurang kira-kira begitu gambarnya ya. Seperti ini ya. Ini ya, seperti ini ya, lompat. Nah, ini untuk latihan kekuatan. Berikut adalah latihan kecepatan. Ya, tadi latihan kekuatan, yang kedua ini latihan kecepatan. Sudah otomatis ya anak-anak namanya melatih kecepatan itu kita berlari. Polanya larinya ini 40 meter sama 20 meter berulang. Sama saja itu 20 meter. Kemudian ada yang namanya running mechanic. Ini larinya ya dari pelan kemudian cepat begitu ya. Nah, intinya latihan kecepatan itu lari ya, lari. Berapapun larinya ya kita pokoknya berlari. Mungkin saja anak-anakku belum mampu 40 meter, tapi kita biasa berputar di lapangan sepak bola berarti anak-anakku mampu ya. Berikut adalah yang ketiga itu latihan kelincahan. Ya, latihan kelincahan ini ya. Nah, bisa dilakukan dengan pertama shuttle run atau lari bolak-balik ya. Pasti tahu anak-anakku lari bolak-balik. Kemudian lari zigzag ya. Zigzag lalu kemudian lari ke samping kiri dan samping kanan ya. Itu ada 3 latihan kelincahan dan yang keempat itu adalah latihan daya tahan tubuh ya. Nah, fisik ini tadi ya, fisik kita ini kita latih ya. Latih. Nah, bagaimana cara melatihnya itu? Yang pertama ya lari 12 menit, kemudian ada lari 600 meter ya. Nah, anak-anak 600 meter ini sebenarnya kita berlari 2 kali mengelilingi lapangan sepak bola itu sebenarnya sudah 800 meter. Jadi kalau kita melihat 600 meter, jauh sekali atau panjang sekali jaraknya. Sebenarnya enggak, kita kadang-kadang sampai 3-4 kali loh mengelilingi lapangan biasanya. Jadi 2 kali saja itu sudah 800, berarti 600 ini ya kita sekali putar lalu separohnya begitu ya. Lari lagi setengah lapangan. Nah, kemudian ada lari bolak-balik 20 meter, ini enggak banyak, hampir sama dengan yang di atas tadi ya, lari 40 meter atau 20 meter bolak-balik. Lah itulah cara kita melatih daya tahan tubuh kita, anak-anak.
Jadi sekali lagi anak-anakku sekalian untuk melatih kebugaran tubuh kita, kita perlu berlatih ya, berlatih. Nah, semoga pelajaran kita hari ini bisa dipahami oleh anak-anakku sekalian. Nanti Pak Guru akan kirim di WA grup kita ya, WA grup sekolah khusus untuk kelas 6 eh soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan yang anak-anakku sekalian isi. Pak Guru ingin memastikan bahwa kalian mengerti seperti apa push up ya. Untuk apa tadi push up itu, kemudian sit up, menggantung dan back up, kemudian latihan kecepatan, latihan kelincahan dan latihan daya tahan tubuh ya. Itu pelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, sekiranya ada pertanyaan silakan bertanya. Oh, enggak ada. Ya, terima kasih. Berarti bisa dipahami. Nanti Pak Guru kirim melalui WA dan paling lambat besok ya anak-anak sekalian bisa kumpul tugasnya. Baik, Pak Guru kira demikian pertemuan kita hari ini. Kalau anak-anakku enggak ada pertanyaan lagi ya, berarti kita akan akhiri. Sekali lagi Pak Guru ingatkan bahwa kita perlu melatih tubuh kita, fisik kita agar tetap kuat, agar tetap sehat, agar mampu menjalankan aktivitas kita dengan baik, mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh orang tua kita. Nah, bagaimana melatihnya? Ada latihan, kita latih kekuatan kita dengan push up, dengan menggantung ya, dengan sit up, itu adalah cara. Kemudian back up ya, cara melatih kekuatan kita. Nah, ada paha ya, lompat paha ini melatih kekuatan kita. Lalu ada latihan kecepatan dengan berlari. Sekali lagi berlari. Ya berapapun jaraknya kita mulainya dengan berlari, lalu latihan kelincahan ya. Ada lari siksak, lari bolak-balik, lari ke samping kanan, samping kiri. Tapi juga intinya berlari. Berikut adalah latihan daya tahan tubuh, sekali lagi dengan berlari anak-anak sekalian. Jadi pelajaran kita hari ini sebenarnya menjaga daya tahan tubuh ini dapat kita simpulkan sebenarnya yang paling banyak ini sebenarnya dengan berlari. Jadi minimal anak-anakku sekalian berlari setiap hari ya berapalah ya. Tapi jangan lupa menggunakan masker sambil berlari. Berlarilah mungkin di halaman rumah kita, nggak usah jauh-jauh. Baik, Pak Guru kira itu saja yang Pak Guru bisa sampaikan hari ini dalam pelajaran kita. Doa dan harapan Pak Guru semua kita dalam keadaan sehat dan jaga kesehatan baik-baik karena kita akan mengikuti ujian akhir nasional. Mari kita berdoa akhiri kelas kita pada hari ini. Sekali lagi kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa selesai, terima kasih sekali lagi untuk kehadiran anak-anak sekalian. Tetap jaga kesehatan kita, jaga imun tubuh kita. Kalau keluar rumah pakai masker, kemudian pulang ke rumah jangan lupa mencuci tangan, bahkan kalau perlu mandi sebenarnya. Itu baik. Salam sehat untuk kita semua anak-anakku sekalian. Selamat pagi. Sampai bertemu di kelas berikutnya.